Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ajeng Maulida Ramdhani. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai negara Albania, Andorra, dan Kroasia. Selain itu, saya juga akan menjelaskan mengenai indikator kuantitatif dan indikator kualitatif yang menjadikan negara Albania, Andorra, dan Kroasia menjadi negara maju. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan mengenai negara Albania. Ada profil negara Albania. Albania merupakan negara yang beribu kota Tirana, terletak di bagian barat semenanjung Balkan di Selat Ontrato. Lalu ada bendera dan lambang negara Albania. Bendera nasional Albania yaitu berwarna merah dengan gambar burung elang berkepala dua, warna hitam di bagian tengahnya. Bendera tersebut diresmikan pada 7 April 1992. Sedangkan lambang Albania merupakan adaptasi dari bendera Albania dan didasarkan pada simbol Georgi Kastriotis Skanderbeg, yaitu elang hitam berkepala dua. Lalu di sini ada kondisi geografis negara Albania. Yang pertama, luas dan letak Albania. Albania memiliki luas total wilayah sebesar 28.748 km persegi dengan garis pantai 476 km atau 296 mil. Secara astronomis, Albania terletak di antara 42 derajat sampai 39 derajat lintang utara dan 21 derajat sampai 19 derajat bujur timur. Yang kedua ada kondisi iklim. Iklim di Albania termasuk iklim Mediterania, dengan musim dingin yang sejuk, lembab, dan berawan, serta musim panas yang kering. Suhu rata-rata berkisar 8 derajat Celcius, kelembapannya sebagian besar tinggi dan banyak hujan. Curah hujan rata-rata berkisar antara 1000 mm hingga lebih dari 1500 mm per tahun. Yang ketiga ada kondisi topografi. Sebagian besar wilayah Albania bergunung-gunung dan berbukit yang membentang di sepanjang negara dari utara ke selatan, seperti pegunungan Alpen di utara, pegunungan Sar di timur laut, pegunungan Skanderbeg di tengah, pegunungan Koran di timur, pegunungan Pindus di tenggara, dan pegunungan Ceraunian di barat daya. Yang keempat ada batas wilayah. Negara Albania berbatasan dengan beberapa negara, yaitu Montenegro dan Serbia di bagian utara, Kosovo di bagian timur laut, Republik Makedonia di bagian timur, Yunani di bagian selatan, Laut Adriatik di bagian barat, dan Laut Ionia di bagian barat daya. Yang kelima ada pembagian administratif. Secara administratif, Albania dibagi menjadi 12 county atau 12 kabupaten, yaitu rinciannya sebagai berikut. Yang keenam ada sumber daya alam. Albania memiliki sumber daya alam yang signifikan, termasuk lahan tanah subur, minyak bumi, gas alam, batu bara, bauksit, krom, biji besi, nikel, pembangkit listrik tenaga air, dan simpanan mineral yang berharga. Yang ketujuh ada kondisi ekonomi. Kondisi perekonomian di Albania mengalami proses transisi dari perekonomian terpusat ke perekonomian berbasis pasar, berdasarkan prinsip pasar bebas. Kota Tirana dan Kota Durrës merupakan pusat ekonomi dan keuangan Albania karena populasinya yang tinggi, infrastruktur yang modern, dan lokasinya yang strategis. Perekonomian di Albania didasarkan pada sektor jasa sebesar 5,41%, pertanian sebesar 21,7%, dan industri sebesar 24,2%. Yang selanjutnya ada kondisi sosial. Albania merupakan sebuah negara dengan populasi yang memiliki beragam kelompok etnis, dengan mayoritas penduduk Albania lebih dari 97%. Penduduknya secara tradisional masih memegang nilai-nilai kekeluargaan dan komunitas yang kuat, meskipun pengaruh modernisasi dan urbanisasi telah membawa perubahan dalam cara hidup dan nilai-nilai sosial. Selanjutnya ada indikator kuantitatif negara Albania. Yang pertama yaitu jumlah penduduk. Jumlah penduduk negara Albania sekitar 2.870.035 jiwa pada tahun 2017. Yang kedua ada pendapatan per kapita. Berdasarkan data dari Bank Dunia,
Pendapatan per kapita Albania yaitu 5.268,85 US dollar menurut data tahun 2018. Yang ketiga ada pertumbuhan penduduk. Berdasarkan data dari Bank Dunia, pada tahun 2018, Albania mengalami pertumbuhan penduduk sebesar min 0,25%. Yang keempat ada angka kelahiran. Angka kelahiran Albania sekitar 11,93 kelahiran per 1000 penduduk pada tahun 2017. Yang kelima ada angka kematian. Angka kematian di Albania sekitar 7,71 kematian per 1000 penduduk pada tahun 2017. Yang keenam ada usia harapan hidup. Menurut data dari Bank Dunia, angka harapan hidup di Albania yaitu 78,33 tahun. Selanjutnya ada HDI atau Human Development Index. Nilai HDI Albania pada tahun 2022 yaitu 0,789 yang menempatkan negara Albania termasuk pada kategori pembangunan manusia tinggi dan menempatkannya di peringkat 74 dari 190 negara dan wilayah. Antara tahun 1990 dan 2022, nilai HDI Albania berubah dari 0,649 menjadi 0,789. Perubahannya yaitu sebesar 21,6%. Selanjutnya ada indikator kualitatif. Yang pertama, etos kerja. Etos kerja di Albania dipengaruhi oleh budaya dan kondisi sosial ekonomi, serta dicirikan dengan etos kerja yang kuat dan bersemangat, serta memiliki sikap tanggung jawab yang kuat dalam pekerjaan. Yang kedua ada tingkat pendidikan. Pendidikan di Albania terdiri dari beberapa tingkatan dengan sistem pendidikan. Yang pertama ada pendidikan prasekolah. Pendidikan ini ditujukan untuk anak usia 3-6 tahun. Yang kedua ada pendidikan dasar. Pendidikan ini berlangsung selama 9 tahun. Yang ketiga ada pendidikan menengah. Pendidikan menengah ini terdiri dari 2 tingkatan, yaitu pendidikan menengah umum selama 3 tahun dan pendidikan menengah profesional selama 4 tahun. Lalu ada pendidikan tinggi. Albania memiliki universitas yang menawarkan program sarjana dan pasca sarjana. Yang ketiga ada mata pencaharian. Mata pencaharian di Albania terdiri dari sektor industri, jasa, pariwisata, dan perdagangan. Sektor industri ini meliputi industri makanan, tekstil, pengolahan kayu, dan manufaktur berbagai produk. Sedangkan pada sektor perdagangan meliputi aktivitas ekspor dan impor. Yang keempat ada tingkat kesehatan. Tingkat kesehatan di Albania memiliki peningkatan. Pemerintah Albania telah berkomitmen untuk terus meningkatkan ketersediaan fasilitas dan akses ke layanan kesehatan. Yang kelima ada kesadaran hukum. Tingkat kesadaran hukum di Albania tergolong tinggi karena masyarakatnya yang mematuhi hukum dan aturan yang berlaku. Albania memiliki sistem hukum yang didasarkan pada hukum sipil dan hukum Uni Eropa, sehingga menunjukkan pentingnya hukum dalam menjaga ketertiban dan keadilan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Albania termasuk pada negara maju karena memenuhi syarat indikator kuantitatif dan indikator kualitatif negara maju. Yang kedua, di sini saya akan menjelaskan mengenai negara Andorra. Yang pertama ada profil negara Andorra. Andorra dengan ibu kota Andorra la Vella merupakan negara terkecil ke-6 di Eropa. Lalu ada profil negara Andorra. Pertama ada bendera dan lambang negara Andorra. Bendera Andorra terdiri dari 3 warna atau triwarna, yaitu warna biru, kuning, dan merah dengan lambang Andorra di tengahnya. Warna biru melambangkan langit Andorra, menunjukkan upaya dan pekerjaan penduduknya untuk mencapai kebebasan dan kemerdekaan mereka. Warna kuning mewakili kekayaan dan sumber daya alam yang berharga, dan warna merah mewakili darah Andorra yang ditumpahkan oleh konsolidasi negara mereka. Lalu lambang negara Andorra, yaitu berupa perisai yang terbagi menjadi 4 bagian, terdiri dari mitra emas dan krozir, 7 batang merah dan kuning, dan terdapat gambar 2 sapi merah. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kondisi geografis negara Andorra. Pertama ada luas, letak, dan batas.
Andorra memiliki luas wilayah kurang lebih 468 km persegi, terletak di antara 42 derajat 30 menit lintang utara dan 1 derajat 31 menit bujur timur. Andorra merupakan sebuah negara kecil yang terletak di pegunungan Pyrenees bagian timur, serta berbatasan dengan Prancis di bagian utara dan timur, Spanyol di bagian selatan dan di bagian barat. Yang kedua ada kondisi iklim Andorra. Iklim di Andorra sangat bervariasi bergantung pada ketinggiannya. Suhu di Andorra bervariasi dari 1 derajat Celcius hingga 30 derajat Celcius. Bulan terpanas di Andorra yaitu bulan Juli dengan suhu rata-rata terendah yaitu 29 derajat Celcius dan suhu tertingginya yaitu 16 derajat Celcius. Yang ketiga ada kondisi sosial Andorra. Penduduk Andorra merupakan kelompok etnis Romans yang merupakan keturunan orang Catalunya. Penduduk Andorra merupakan minoritas di negerinya sendiri. Hanya 33% penduduk kewarganegaraan asli Andorra. Kelompok terbesar di Andorra yaitu Spanyol sebesar 43%, Portugis 11%, dan Prancis 7%, serta 6%-nya termasuk dalam bangsa lain. Bahasa yang digunakan di Andorra yaitu bahasa Catalonia. Andorra merupakan negara mayoritas Kristen yang didominasi oleh umat Katolik. Yang keempat ada kondisi ekonomi Andorra. Salah satu sumber utama pendapatan di Andorra yaitu pada sektor pariwisata. Sektor pariwisata ini menyumbang sekitar 80%. Diperkirakan kurang lebih dari 10,2 juta wisatawan mengunjungi Andorra pada setiap tahunnya, karena Andorra ini memiliki daya tarik pada olahraga musim dingin, yaitu ski. Ski ini mampu menghasilkan 340 juta euro per tahun. Selain itu, Andorra juga merupakan pusat belanja yang bebas bea cukai. Yang kelima mengenai sumber daya alam Andorra. Sumber daya alam di Andorra memiliki beberapa sumber daya, seperti tembakau, kayu damar, biji besi, timbal, energi listrik hidro, dan air mineral. Selain itu, terdapat ternak yang dipelihara di Andorra seperti domba, sapi, dan bagal. Yang keenam ada pembagian wilayah administratif. Andorra terdiri dari 7 komunitas yang dikenal sebagai paroki. Paroki ketujuh, yaitu paroki terakhir, merupakan Escaldes Enyerdani yang baru terbentuk pada tahun 1978. Yang ketujuh mengenai flora dan fauna di Andorra. Flora di Andorra terdiri dari berbagai jenis yang tumbuh di pegunungan Pyrenees, seperti pohon beech, pohon oak atau ek, edelweiss, dan rhododendron. Sedangkan fauna yang terdapat di Andorra yang umum ditemui yaitu chamois dan burung pelatuk. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai indikator kuantitatif dari negara Andorra. Pertama ada jumlah penduduk. Menurut data dari Bank Dunia, jumlah penduduk Andorra pada tahun 2018 yaitu sebanyak 77.006 jiwa. Yang kedua ada pendapatan per kapita Andorra. Berdasarkan data dari Bank Dunia, pendapatan per kapita Andorra sebesar 42.029,76 US dollar pada tahun 2018. Yang ketiga, pertumbuhan penduduk. Andorra mengalami pertumbuhan penduduk sebesar 0,01% pada tahun 2018. Yang keempat, kepadatan penduduk. Kepadatan penduduk di Andorra pada tahun 2018 yaitu sekitar 163,84 per kilometer persegi dari luas wilayah. Yang kelima, angka kelahiran. Angka kelahiran di Andorra sekitar 8,8 kelahiran per 1000 penduduk pada tahun 2016. Yang keenam, angka kematian. Angka kematian di Andorra sekitar 4,3 per 1000 penduduk pada tahun 2016. Yang ketujuh, angka kematian bayi. Angka kematian bayi di Andorra sekitar 2,7 pada tahun 2018. Selanjutnya ada nilai HDI atau Human Development Index. Nilai HDI Andorra pada tahun 2022 yaitu 0,884 yang menempatkan negara Andorra termasuk pada kategori pembangunan manusia sangat tinggi dan menempatkannya di peringkat 35 dari 190 negara dan wilayah. Antara tahun 2000 dan tahun 2022,
nilai HDI Andorra berubah dari 0,815 menjadi 0,884. Perubahannya sebesar 8,5%. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai indikator kualitatif dari negara Andorra. Yang pertama ada etos kerja. Etos kerja di Andorra didasarkan pada nilai-nilai dedikasi dan profesionalisme. Penduduk Andorra cenderung menghargai integritas dan memiliki kualitas kerja yang baik, serta berkomitmen terhadap tugas dan tanggung jawab mereka. Yang kedua, tingkat pendidikan. Tingkat pendidikan di Andorra yaitu, pertama ada pendidikan prasekolah. Pendidikan ini tidak formal dan tidak diwajibkan. Yang kedua ada pendidikan dasar, terdiri dari 2 tahap, yaitu pendidikan dasar awal untuk anak usia 3-6 tahun dan pendidikan dasar untuk anak usia 6-12 tahun. Lalu ada pendidikan menengah, berlangsung selama 4 tahun, dan pendidikan tinggi. Yang ketiga, mata pencaharian. Mata pencaharian di Andorra meliputi beberapa sektor, yaitu sektor pariwisata, perdagangan, dan jasa keuangan. Yang keempat, sistem kesehatan. Tingkat kesehatan di Andorra tergolong tinggi, dengan fasilitas kesehatan yang modern dan berkualitas, peralatan medis yang canggih, serta terdapat tenaga medis yang terlatih. Penduduk Andorra memiliki akses yang baik serta asuransi kesehatan yang memberikan perlindungan kepada semua penduduk dan warga negara Andorra. Yang kelima, kesadaran hukum. Pada umumnya, Andorra memiliki tingkat kesadaran hukum yang tinggi, dengan masyarakatnya yang mematuhi dan menghormati aturan yang ditetapkan. Andorra memiliki sistem hukum peradilan yang independen dan transparan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa negara Andorra merupakan negara maju, karena memenuhi syarat indikator kuantitatif dan indikator kualitatif negara maju. Yang ketiga, saya akan menjelaskan mengenai negara Kroasia. Kroasia dengan nama resmi Republik Kroasia yang beribu kota Zagreb. Pertama, saya di sini akan menjelaskan mengenai profil negara, mengenai bendera dan lambang negara Kroasia. Bendera Kroasia terdiri dari 3 garis melintang yang berwarna merah, putih, dan biru Panslavia. Di bagian tengah terdapat lambang Kroasia. 3 warna tersebut telah digunakan sebagai bendera Kroasia sejak tahun 1848. Sedangkan lambang negara Kroasia terdiri dari 1 perisai utama, yaitu papan kotak-kotak yang terdiri dari 13 kotak warna merah dan 12 kotak warna putih, dengan 5 perisai kecil membentuk mahkota di atas perisai utama. 5 perisai kecil tersebut melambangkan 5 wilayah bersejarah di Kroasia. Urutannya dari kiri ke kanan, yaitu Kroasia, Dubrovnik, Dalmasia, Istria, dan Slavonia. Yang kedua, mengenai kondisi geografis Kroasia. Pertama ada luas wilayah. Kroasia merupakan sebuah negara berbentuk bulan sabit yang terletak di antara Eropa Selatan dan Eropa Timur. Luas wilayah Kroasia yaitu 56.594 km persegi dengan garis pantai 5.835 km persegi. Letak dan batas Kroasia. Kroasia merupakan sebuah negara yang terletak di benua Eropa, tepatnya di antara selatan dan timur benua Eropa. Secara astronomis, Kroasia terletak di antara 42 derajat sampai 47 derajat lintang utara dan 13 derajat sampai 20 derajat bujur timur. Kroasia berbatasan dengan Slovenia dan Hongaria di sebelah utara, Serbia di sebelah timur, Bosnia Herzegovina dan Montenegro di sebelah tenggara, dan Laut Adriatik di sebelah barat daya. Yang ketiga, mengenai kondisi iklim. Kroasia memiliki iklim campuran, yaitu iklim kontinental dan mediterania. Iklim kontinental terdapat di sebelah utara dan timur, terutama di bagian pegunungan, yang dominan dengan musim panas yang sejuk dan musim dingin yang lebih dingin. Sedangkan iklim Mediterania terdapat di sepanjang pantai, dominan dengan musim dingin yang lembab dan sejuk, serta musim panas yang kering di sepanjang pantai. Selanjutnya, sumber daya alam Kroasia. Sumber pendapatan ekonomi Kroasia ditentukan oleh sumber daya alam. Adapun sumber daya alam yang dimiliki Kroasia yaitu minyak, batu bara, biji besi, kalsium, aspal alam, silika, tanah liat, garam, dan pembangkit listrik tenaga air. Sumber daya alam tersebut menjadi salah satu pendukung ekonomi bagi Kroasia. Selanjutnya, mengenai flora dan fauna Kroasia. Flora yang umum di Kroasia yaitu pohon mapel dan hutan konifer.
Sedangkan fauna yang ada di Kroasia dikelompokkan berdasarkan klasifikasinya. Pertama, hewan resmi nasional, yaitu marten pinus dan burung bulbul. Kedua, hewan terbesar yaitu beruang coklat Eurasia. Dan yang ketiga, hewan yang terancam punah yaitu kucing liar atau lynx, serigala, dan berang-berang. Selanjutnya, kondisi ekonomi Kroasia. Pendapatan Kroasia berasal dari berbagai sektor, yaitu pariwisata, industri, jasa, dan pertanian. Sektor pariwisata menjadi salah satu penyokong utama bagi perekonomian Kroasia, karena Kroasia memiliki pantai yang indah serta warisan budaya yang kaya ini dapat menarik jutaan wisatawan pada setiap tahunnya. Selain itu, sektor industri, pertanian, dan jasa juga memiliki peran penting dalam perekonomian Kroasia. Beberapa produk dari Kroasia ini telah berhasil diekspor ke sejumlah negara seperti tekstil, bahan kimia, besi, baja, dan bahan bakar. Selanjutnya, kondisi sosial Kroasia. Jumlah penduduk Kroasia perkiraan pada tahun 2023 sebanyak 4.609.239 dengan mayoritas kelompok etnis Kroasia 90,4%, Serbia 4,4%, dan kelompok lainnya 4,4%, termasuk Bosnia, Hongaria, Slovenia, Ceko, dan Romania. Menurut perkiraan tahun 2011, bahasa yang digunakan merupakan bahasa resmi Kroasia, namun bahasa lainnya lazim dipergunakan. Agama di Kroasia didominasi oleh agama Katolik Roma, yaitu 86,3%, Ortodoks 4,4%, Muslim 1,5%, dan lainnya 1,5%. Tidak disebutkan 2,5% dan ateis 3,8%. Perkiraan pada tahun 2011. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai indikator kuantitatif Kroasia. Yang pertama ada jumlah penduduk. Menurut data dari Bank Dunia, jumlah penduduk Kroasia pada tahun 2018 yaitu 4.894 jiwa. Yang kedua, pendapatan per kapita Kroasia. Berdasarkan dari data Bank Dunia, pendapatan per kapita Kroasia yaitu 14.990,69 US dollar menurut data pada tahun 2018. Selanjutnya, pertumbuhan penduduk. Pertumbuhan penduduk Kroasia pada tahun 2018 yaitu min 0,86%. Yang keempat, kepadatan penduduk. Kepadatan penduduk di Kroasia pada tahun 2018 sekitar 73,08 per kilometer persegi dari luas wilayah. Yang kelima, angka kelahiran. Angka kelahiran di Kroasia sekitar 8,9 per 1000 penduduk pada tahun 2017. Yang keenam, angka kematian. Angka kematian di Kroasia yaitu sekitar 13 per 1000 penduduk pada tahun 2017. Yang ketujuh, angka kematian bayi. Angka kematian bayi di Kroasia sekitar 4 bayi pada tahun 2018. Yang kedelapan, harapan hidup. Menurut data dari Bank Dunia, angka harapan hidup di Kroasia yaitu 77,83 tahun. Selanjutnya, nilai HDI atau Human Development Index. Nilai HDI Kroasia pada tahun 2022 yaitu 0,878 yang menempatkan negara Kroasia ini termasuk pada kategori pembangunan manusia sangat tinggi dan menempatkannya di peringkat 39 dari 190 negara dan wilayah. Antara tahun 1995 dan 2022, nilai HDI Kroasia berubah dari 0,709 menjadi 0,878. Perubahannya sebesar 23,8%. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai indikator kualitatif negara Kroasia. Yang pertama ada etos kerja. Etos kerja di Kroasia didasarkan pada nilai dedikasi dan kedisiplinan. Penduduk Kroasia sangat bertanggung jawab terhadap pekerjaannya. Mereka menunjukkan dedikasi yang tinggi dan menghargai nilai kedisiplinan, kerja keras, serta memiliki tanggung jawab terhadap tugas mereka. Yang kedua, tingkat pendidikan. Pendidikan di Kroasia memiliki beberapa tingkatan, yaitu pendidikan prasekolah untuk anak usia 3-6 tahun, pendidikan dasar berlangsung selama 8 tahun,
Pendidikan menengah berlangsung selama 4 tahun dan terdapat pendidikan tinggi. Kroasia memiliki berbagai perguruan tinggi dan universitas yang menawarkan program sarjana, magister, dan program doktor. Yang ketiga, sistem kesehatan. Kroasia memiliki sistem kesehatan yang mencakup pelayanan kesehatan universal dan publik. Secara umum, akses layanan kesehatan di Kroasia dianggap baik, serta terdapat fasilitas kesehatan yang meliputi rumah sakit, klinik, pusat kesehatan primer, dan dokter umum. Yang keempat, mata pencaharian. Mata pencaharian di Kroasia meliputi pariwisata, perbankan, dan industri. Kroasia memiliki berbagai industri seperti industri makanan, minuman, industri tekstil, mesin elektronik, dan peralatan transportasi. Sektor industri tersebut dapat memberikan lapangan pekerjaan bagi penduduk Kroasia. Yang kelima, kesadaran hukum. Secara umum, kesadaran hukum di Kroasia dianggap tinggi karena mayoritas penduduknya menghormati dan mematuhi hukum yang berlaku demi menjaga ketertiban sosial dan keadilan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa negara Kroasia ini termasuk pada negara maju karena memenuhi syarat indikator kuantitatif dan indikator kualitatif negara maju. Mungkin dicukupkan sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.